Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali Ibu bisa kembali mengajar kalian di kelas 5. Selamat Ibu ucapkan kepada kalian yang sekarang duduk di kelas 5. Pada kesempatan kali ini di kelas 5 pun sama seperti di kelas 4 kemarin, Ibu akan mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab pertama, pelajaran pertama tentang keperwiraan Rasulullah SAW. Diharapkan dengan belajar tentang keperwiraan Rasulullah SAW, kalian mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Kelas 4 kemarin kalian sudah belajar bahwa masyarakat Mekah, umat Islam, pengikut Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika sampai di kota Madinah, masyarakat ke Mekah yang hijrah atau muhajirin itu bergaul, kemudian hidup di kota Madinah sampai akhirnya kota Madinah menjadi maju. Nah, mendengar dan melihat kota Madinah menjadi maju, orang kafir Quraisy yang masih berada di kota Mekah merasa tidak rela. Mereka khawatir agama Islam akan terus berkembang, bukan hanya di Madinah tapi nanti di kota-kota yang lain. Akhirnya mereka memiliki keinginan untuk menghancurkan kota Madinah supaya masyarakat Madinah tidak lagi, terlebih Rasulullah SAW tidak lagi menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, ketika itu akhirnya mereka berencana untuk menyerang kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam adalah seorang perwira. Apa itu perwira? Perwira itu artinya adalah gagah berani. Sebagai seorang laki-laki, kalian harus gagah berani seperti Rasulullah SAW. Terlebih ketika dalam peperangan. Nah, di sini ada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim untuk menghalau kafir Quraisy yang ingin menghancurkan kota Madinah. Nah, di sini kita akan belajar peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, itu yang disebut dengan ghazwah, dan kemudian ada peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, itu disebut dengan sariyah. Nah, peperangan pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy itu adalah namanya Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar. Kenapa disebut Perang Badar? Perang Badar itu terjadi atau dilakukan di sebuah tempat yang namanya Badar. Makanya disebut dengan Perang Badar. Itu pun menjadi strategi Rasulullah SAW ketika Perang Badar terjadi. Badar itu adalah sebuah sumur. Itu adalah strateginya Rasulullah ketika Perang Badar, yaitu menguasai air atau menguasai sumur di situ. Nah, Perang Badar ini diikuti oleh pasukan Muslim sebanyak 314 orang. Tapi ada juga yang mengatakan 313. Dalam sebuah sejarah juga ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Nah, kemudian siapa yang memimpin pasukan Muslim? Pasukan Muslim ketika Perang Badar langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bendera umat Islam ketika Perang Badar itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Sedangkan pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal seorang kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad ketika itu memimpin pasukan kafir Quraisy dalam
perang Badar. Nah, berapa jumlah pasukan kafir Quraisy pada waktu itu? Pasukan Quraisy memiliki jumlah 1.000 orang, 3 kali lipat lebih banyak daripada pasukan Muslim. Ya, nah peperangan ini diawali dengan perang tanding, 3 lawan 3, 1 lawan 1, 3 orang. Jadi 1 lawan 1 itu namanya perang tanding. Kemudian dimenangkan alhamdulillah oleh pasukan Muslim. Barulah setelah perang tanding selesai, baru dilakukan perang yang sesungguhnya. Nah, siapa yang menang kira-kira dalam peperangan Badar ini? Ya, dalam perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, perang ini kemenangan ada di tangan kaum muslimin, tapi dalam peperangan ini kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ada yang gugur, ada yang wafat, yaitu sebagai syuhada. Wafatnya, gugurnya sebagai syuhada itu sebanyak 70 orang. Maaf, dalam pasukan muslim yang gugur sebagai syahid itu ada 14 orang. Sedangkan dari orang kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy yang gugur itu sebanyak 70 orang, termasuk pimpinan pasukan kaum kafir Quraisy yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal gugur atau tewas dalam peperangan Badar. Nah, mungkin penjelasan Ibu tentang keperwiraan Rasulullah sampai di sini, dan Ibu yakin ada sebagian sudah ada yang punya. Kalaupun belum, besok hari Jumat adalah bagian kelas 5 untuk mengambil buku di sekolah. Kalau yang sudah punya buku SKI ini, silahkan kalian baca di pelajaran pertama tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah video Ibu ini ada satu video lagi yang bisa kalian lihat tentang peperangan, tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan dalam perang Badar. Setelah itu Ibu juga akan memberikan materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, ringkasan materi yang bisa kalian baca. Nanti handphonenya, layarnya kalian geser ke bawah. Itu adalah materi yang Ibu sampaikan hari ini, bisa kalian baca-baca di situ rangkumannya atau ringkasannya. Setelah itu di bawahnya nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, sementara bisa kalian kerjakan di buku tulis atau di kertas HVS. Baru nanti setelah kalian lembar kerja siswanya sudah kalian dapatkan, kalian salin di lembar kerja siswa dan ditulis soalnya. Ya, tugasnya tidak perlu difoto dan tidak perlu dikirim ke Ibu. Ya, tapi dikumpulkan terlebih dahulu, nanti diserahkan ke sekolah bersamaan dengan tugas-tugas yang lain. Ya, 1 bulan dari sekarang, 1 bulan sekali dikumpulkannya. Jadi tidak setiap mendapat tugas tidak difoto dan tidak dikirim ke Ibu, tapi dikumpulkan terlebih dahulu. Mengerti anak-anak ya? Nah, mungkin penjelasan materi Ibu sampai di sini. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kalian anak yang hebat, kalian anak yang akan menjadi anak yang sukses. Ya, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.